Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammadin al-Fatihi lima ughliqa wal khatimi lima sabaqa nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi miqdarihil azim. Wa qala ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Amma ba'd. Alhamdulillah, syukur ki mapoji lori pangollahu subhanahu wa ta'ala nasabak pamasena si bawa akamasena sehingga pada subuh ke-19 ini nalemopi petunjuk hidayah sehingga engkau mopi mulai laksanakan ni perintahna pangollahu subhanahu wa ta'ala. Engkau mopi nalemopa kesempatan kesehatan sehingga kita bisa melaksanakan ibadah nuleki makasiwiang lori pangollahu subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala nalingi istiqamah, nalingi menenungang ilalna pakasiwiangnya, bukan hanya di bulan Ramadan ini, tapi keistiqomahan mudah-mudahan bisa kita tetap istiqomah. Namo labni ular ramalan tetap mopi kita bisa makasiwiang lori pangollahu subhanahu wa ta'ala. Salawat nania mapa salama mari kita kirimkan lo alim binna Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita bisa mengikuti sunnah-sunnahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan mudah-mudahan riasuri mondri matu nalingi syafaatna Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam na akui ki sebagai umatna Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tama-tama labiku ma'asyiral muslimin wa zumratil mu'minin rahimakumullah. Ular ramalan oleh sebagian besar pandritata naling istilah sebagai syahrul Quran. Ulanna akorange. Magi naling asang ular ramalangia sebagai syahrul Quran. Nasabak pada lepaham makada iero ular ramalang sebagaimana rilalanna akorange na pau makada syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an. Iero ular ramalang ulan na potoi na turungangi Al-Qur'an untuk umat manusia. Oleh karena itu maka wajar nareko salah satu ibadah yang utama di dalam ular ramalang adalah kita membaca Al-Qur'an. Makanya mereka tahu ular ramalang nagunakan kesempatan untuk mepegai yasenge mak baca Quran. Alhamdulillah narik konalengi petunjuk Allah subhanahu wa ta'ala untuk mak baca Quran. Nayakia bapak-bapak ibu-ibu sekalian nareko mahkadaki kapang deje gagaya kesempatanku mak baca Quran. Sibuk ka okko kantor sibuk ka okko galunge, okko dara okko pasae. Bapak-bapak ibu-ibu sekalian, yasanya mak baca Quran, tania pa je role bukai Qurange le mengaji mapa mula alifut laming latu anas yasanya mak baca Quran. Nareko memang degaga kesempatan ta bukan menjadi halangan untuk kita membaca Al-Quran. Nasabak yasanya mak baca Quran ya nama surah-surah pendek milih baca matangangi mak balu tak baca bawan ni kul huwallah sambil tetajak balukan sambil ki mak galung mak bingkung
ya, oku kantor ejamai ya, tak gunakan ya kesempatannya untuk baca pamegai baca surah-surah pendek ya pelak nah, insyaallah itu sudah dihitung sebagai ibadah membaca Al-Quran ya. Jadi sebenarnya degaga alasan untuk kita tidak membaca Al-Quran. Nah sebab yakinnya maka dah oku masih degaga tahu dia napala ikul huwallah. Pasti napala mana kul huwallah kuai. Itu yang jadi bulan Ramadan ini mari kita gunakan kesempatan untuk membaca Al-Quran walaupun yang kita baca adalah surah-surah pendek. Koye tomiro yulle bacai. Bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, ya nama saya Allah Subhanahu wa taala. Di samping setengah-tengahna kita diperintahkan untuk membaca ya rega tilawatil Quran. Ya ro akorangnya lepono bapak-bapak ibu sekalian sebagai hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Ia ro akorangnya napono pengallahu subhanahu wa ta'ala tujuannya ia naruh sebagai hudal linnasi, sebagai petunjuk kepada umat manusia. Wa bayyinatin minal huda, sebagai penjelasan, sebagai penerang atas petunjuk tersebut. Wal furqan, ayat furqan yaitu pembeda antara hak dan batil. Oleh karena itu bapak-bapak ibu sekalian, untuk supaya kita mampu menjadikan Al-Quran sebagai hudal linnas, sebagai petunjuk, maka selain kita membaca Al-Quran, dituntut kita juga sebenarnya untuk mempelajari dan mengkaji kandungan daripada isi Al-Quran, supaya lepahangnya kada agar si tengah-tengah na lisana akorangnya. Nah sebab lirana akorang itu angka petunjuk. Ya. Aga yasa hudal linnas. Hudal linnas yang harus ada petunjuk. Pak jelok penuntun membawa kita kepada jalan kebenaran. Maka dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tarikum amraini man tasakkum bihima lan tadillu abadan, kitab Allah wa sunnati. Maka dari Nabi usalai untuk iko manang angka dua pusaka. Nareko makatan niko okoro dua pusaka ya warisange lan tadillu abadan, de nangka tersesatko, de nang salalaleng agero kitab Allah wa sunnati. Kita napong Allah subhanahu wa ta'ala ia naritu akorange wa sunnati si bawa sunnahna Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi meganna to makokoy tersesat salalalang ya, tidak berada di atas jalan kebenaran, salah satu sebabnya nari sebab dena jadikannya akorangnya sebagai petunjuk, sebagai jalan untuk mendapatkan hidayah petunjukna Allah subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu ya perlu kita sebenarnya mengkaji Al-Quran. Nah sebab nasambungi makada ya akorangnya wa bayyinatin minal huda, penjelasan atas petunjuk tersebut. Betuanna ya roh akorang sebagai lalang narekomelo komisangi pekko lalana ya mesti kita memang berpedoman kepada Al-Quran. Magi nasabah nasambus ya makada wal furqan, yaitu akorangnya sebagai furqan, artinya yang membedakan antara baik dan buruk. Iseng anu madecengnya si bawa iseng anu majae ya natu karena engka petunjuk nari lalang akorangnya. Okko akorangnya nejelaskan maka dah ia perkara halal. Ia masalah ia mujamai adalah anu haram. Nareko halala berarti wadi mau mujama. Nareko harangi mestina musalai. Nah, ia kita untuk mengetahui, untuk memahami Al-Quran sebagai Al-Furqan, sebagai pembeda antara hak dan batil, tidak ada cara lain selain
kita mempelajari Al-Quran. Ya guru isna kandunganna Al-Quran. Bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, ya nama saya Allah Subhanahu wa taala. Narek kosidi pabere. Anggaplah pabere auto, motor atau HP. Narek maki buais auto atau HP keluaran terbaru, pasti disertai dengan buku petunjuk. Nah, kita angka HP meloki gunakan ni mesti pajorok le pelajari. Iseng maka dapat koro petunjukna penggunaan ye HP. Ko angka masalah-masalah CD. Ya, jita sih le buka sih maka dapat koro carana ko mako ye HP. Narek ko dena yules selesaikan ni dena le paham buku petunjukna agak biasa le lakukan. Biasanya lebawe lo service center ya diserahkan lo ahlina nah sabab makadaki na rekoi di jamai na dena le pahang pasti pedek masolam ya agagai makotor kendaraannya gotota motorota ya biasanya angka buku petunjuk ya le coba-coba bongkar rai berdasarkan buku petunjuk tapi na rekoi dena pahangi dena sengi aga pasti lebawe lo bengkel Makotoro pong Allah Subhanahu wa taala bapak-bapak ibu nama saya pong Allah taala na pancaji ki okko lebok na tanai supaya kita bisa menjalani kehidupan ini dengan sebaik-baiknya tentu ro pong Allah Subhanahu wa taala na pasibawi sibawa buku petunjuk ya ro pong Allah Subhanahu wa taala mapamula Nabi Adam Latu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam iro na paturungi petunjuk ya. Sebelum angkana kita Taurat lo Nabi Musa na paturungan Nabi Musa alaihi salam iro pong Allah Subhanahu wa taala pura na paturungan hukum-hukum ia yasanya suhuf. Ya, kata biasa yang kali aku kurangnya suhufi Ibrahim wa Musa. Ya, biasanya suhuf yana tu lembaran-lembaran. Depa nanca dikita pada makada kertas-kertas milih susung. Biasanya suhuf. Jadi rotunna zaman Nabi Ibrahim angkana si tongat-tonganna petunjuk na panopong Allah Subhanahu wa taala na payaro petunjuk noki kemudian disebut dengan nama lembaran-lembaran suhuf. Karena perkembangan zaman pedek megani tawe kemudian masalah juga semakin berkembang naponori si Allah Subhanahu wa taala lau Nabi Musa ya senge kitab Taurat kemudian naponosi Allah Subhanahu wa taala kitab Zabur lau Nabi Daud dan kitab Injil lau Nabi Isa dan terakhir adalah naponoringi Allah Subhanahu wa taala kitab Al-Qur'an sebagai hudal linnas petunjuk bagi umat manusia yang berlaku sampai akhir zaman. Ya, nasabah ini adalah umat akhir zaman sehingga ini Al-Qur'an adalah menjadi kitab penutup daripada perintah Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah Subhanahu wa taala dena nita tibawang na pancaji supaya kita bisa menjalani kehidupan dengan benar pada makadaina supaya iro HP makanjak cara pakai angka buku petunjukna makotorina Allah Subhanahu wa taala na petorungi kita supaya mencaji pedoman bayinaten sebagai penjelas sebagai furqan bagi idik manang. Dipelajari nih ro, isan nih, le usahakan nih, le kaji nih koyul le kaji. Yang kalingan nih penjelasannya melalui para ustadz, para kiai, para ulama. Nah ya kia pada nak lopawe, narek ko angka masalah dene sejamai. Biasanya le bawa service center mahkotoni ro sitongat-tongan narek ko angka permasalahan hidup ta bapak-bapak ibu sekalian. Persoalan agama ga, persoalan lino ga, si tongat-tongan angka mana ro jawaban nari lalana kurangnya. Nah yakin narek ko deta pahangi, dena isengi bagaimana cara menyelesaikannya ya.
kita bawa ni lo tumis senge jamai di kanaro pandritata ya waktu nang kana bitta angka masalah ya sahabat angka masalah di dalam kehidupan sehari-hari na lawi mangolo okko nabitta curhat kalau bahasa anak muda sekarang curhat lo nabitta na yakia zaman sekarang dia na tugaga nabi sesudah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nariko engkau tahu mengaku nabi, engkau mengaku rasul, maka kau ya yakin dan percaya ini termasuk aliran sesatnya. Nah, sebab kita yakin bahwa Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu khatamul anbiya wal mursalin, penutup nabi pacapurang la nabiya ba'da. Dia nagaga nabi, dia nagaga surah sesudahna Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah ya kia jamannya dia nagaga nabi. Pekko niro nareko engke permasalahan tak melo ki curhat. Tapi yaro Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dia nasalai bawangi. Ya. Ya noro nae engka hadisan Nabi makada al ulama warasatul anbiya. Yaro ulamae yaro pandritae adalah pewarisku. Jadi reneko engka masalah tak persoalan lino ya, persoalan akhirat tidak ada cara, tidak ada yang lain adalah sebaiknya milauki pendapat, milauki petunjuk lau pandritata. Juk kaki ya, serai aleta keresoi aleta untuk lo menghadap lo pandritata untuk kemudian bagaimana kita mencari jalan keluar atas permasalahan yang kita alami. Jadi bapak-bapak ibu sekalian makonero. Jadi Al-Quran itu pertama diturunkan adalah tugasnya sebagai hudan linnas, sebagai petunjuk ya, sebagai penerang bagi kita supaya kita tidak tersesat. Detna to salalalang nariko maketeniki lo akorangnya. Bapak-bapak ibu-ibu sekalian yang nama saya Allah Subhanahu wa taala. Selain sebagai petunjuk, sebagai hudal linnas, sebagai penerang wa bayyinatin minal huda wal furqan, rilalang ayat lainnya maka dia Allah Subhanahu wa taala wa nunazzilul qur'ani ma huwa shifaa'un wa rahmatan lil mu'minin. Iro akorangnya naponoi Allah Subhanahu wa taala sebagai shifaun, sebagai obat, sebagai pak burah. Bapak-bapak ibu-ibu sekalian, nareko makadaki lasa iro Allah Subhanahu wa taala sitongat-tonganna angka dua jenis, angka dua kategori lasa na panorengi Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama angka lasa berupa penyakit fisik. Ya bangsanya di ulu, penyakit jantung, penyakit paru-paru. Ya. Sininna lasai yang kayak pak burana, ya rasa penyakit fisik. Bapak-bapak ibu-ibu sekalian, nareko lebaca ya rega yang kali ngecaritana toriolota. Si tongat-tongan na engka tu pandrita nalengi Allah Subhanahu wa taala nareko malase engka pak burana lilaleng na korangnya nareko malasa aga ki biasa biasa pet diwetang biasa na engka tu pandrita na bacammi bawang al-fatihah ya rawai na penawarus sisang na penapenyungengi biasa na mak barakat. Itu artinya bahwa memang iro akorangnya si tongat-tonganna bisa juga menjadi penyakit, bisa menjadi obat, bisa menjadi penyembuh atas penyakit-penyakit yang bersifat fisik. Kemudian yang kedua penyakit yang bersifat fisik moje si tongat-tonganna, iana tu biasa kita menyebutnya narekona iro yasa penyakit medis, engkato yasa penyakit non medis. Engkau tu biasa ya tahu atama-tama gangguan-gangguan jin, setan dan lain-lain sebagainya. Nah yaki ya si tongat-tongan nah di dalam ternyata iro ayat-ayat akorangnya bapak-bapak ibu sekalian
ternyata bisa menjadi penyembuh, bisa menjadi obat untuk kita atas penyakit-penyakit non medis. Jadi nareko titai engka keluarga ta nak kena lah sekali lain, nak kena diguna-guna santet ki ya rega lainnya. Ya, maka sebaiknya kita gunakan, kita cari obatnya melalui Al-Quran. Ya. Aja na telau ya sandroy dia nama nasiagana lo mi kepau-pau. Akhirnya apa biasa terjadi? Banyak fitnah. Nah, ya. Lo ni aku mengolo sandroy. Ya, engka di sandroy mah kada nenena ganggui. Denang kana lo bolo Ya. Itu yang biasa. Ya rega angka si kepau-pau nama kadai bali bolana mau nih. Bali bolana kiring nih. Ya. Padahal bisa jadi itu tidak benar. Oleh karena itu narek engka keluarga ta nak kena ya rega bali bolata dianggap nak kena guna-guna atau penyakit non medis, mari kita berobat dengan Al-Qur'an. Ya, engka tu yaseng ayat-ayat ruqyah, ayat-ayat penyembuh dengan Al-Quran dan doa-doa dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nareko dia nyiseng kegano rayana. Nah, pada mana kada serahkan semua kepada ahlinya. Ayah, engkau tahu tu pandrita khusus memang. Jadi orang pandrita ta mega-mega tu setengah keahlian nah. Dia na pada tu yang mana pandrita? Engkau pandrita ahli fikih, engkau pandrita ahli ilmu akidah, engkau pandrita ahli tasawuf, engkau to pandrita ahli Al-Quran. Ya ro lagi ahli Al-Quran beda-beda. Engkau ahli tafsir, engkau ahli qiraah. Ya ro dal. Kemudian ternyata engkau to ya sepandrita ahli hikmah. Ajar ro ahli hikmah ya ro pandrita yang Allah Subhanahu wa taala nalengi kelebihan untuk dia engkau barakah rilalang atinna. Bisa menjadi sebab-sebab untuk menjadi penyembuh. Ya, jadi nareko kita engka pandrita tak ni gorongka kita kelebihan nah. Ya, lo ni menghadap bangsa nenek ya engka masalah-masalah keluarga ta bawa ni insyaallah mudah-mudahan dengan nabacangi ayat-ayat Al-Quran yang merupakan ayat-ayat ruqyah ditambah dengan doa-doa dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, insyaallah ya rola saya menjadi terdengi. Ya, detonan timbul fitnah. Ya. Nah sabang kato je wita tau nareko mani mak burai. Ya ro gunakan kesempatan na wawancara jingnya. Ya. Angkada niga mana ko? Niga suroki. Bapak-bapak ibu sekalian, nareko kato makor aja nilai percaya 100%. Ya ro jingnya bapak-bapak ibu sekalian dia na wadi le percaya. Na poji mak belewe. Makoder le burai kemudian letane makada niga manu ko. Nasang yero bali bolamu ya senge iye. Aja ada peri. Magi sebab boleh jadi jin itu memfitnah. Neloremi pada mak bali bora masasa. Niga kiri ko anu ipamu kiringnya. Nelorengi masasa. Nelorengi si salah. Jadi bapak-bapak ibu sekalian, iro peruqyah yang benar, peruqyah yang baik itu dena perlu wawancarai maka dia niga kiring. Dan ini detona perlu setengah isa maka dia niga kiring. Yang penting bagi kita adalah iro tahu nak guna-guna sembuh. Pahajalah sana, iro yang paling penting. Dena na penting kadang niga kiring. Nasabak jangan sampai sekali lagi khawatir ki jangan sampai timbul fitnah. Si salah ki mak bali bola, si salah ki masalah suran dan lain-lain sebagainya. Jadi sekali lagi bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, nareko engkala satta, lasa medis maupun non medis, maka hendaknya kita berobat dengan Al-Quran. Jadi lasa pertama, lasa yang berkaitan dengan fisik manusia, baik medis maupun non medis. Yang kedua, engkau yasa lasa yang berkaitan dengan ruhani manusia. Ya narosiasa penyakit hati. Kegero penyakit hati ya, yang ro bangsane dengki, iri hati, sombong. Ya, makikiri yang mana ro adalah penyakit-penyakit hati. Angka mana ngi lasai si tongat-tongan na cedegi megagi angka mana ro sedongat-tongan na lasati.
Engka mana tu perasaan riak lilalang atita, riak iro meloyita, narek komaki buaki deceng. Mega gi cedegi engka manang. Ya. Engka mana sifat bangga, sombong rilalang atita, cedegi mega gi engka mana si tongat-tonganna. Setiap kita manusia itu memiliki penyakit-penyakit hati. Nero Al-Quran sebagai syifaun, sebagai pak burah, sekali lagi adalah mencaji obat buat penyakit hati kita. Jadi roh Al-Quran dapat turun peng Allah Subhanahu Wa Taala tanya bawa penyakit medis dan non medis naburai. Tetapi si tongat-tongan na iero naburai adalah penyakit hati. Bapak-bapak ibu sekalian, ia penyakit hati perlu menjadi penting diperhatikan. Magi nasabak narekomate ki bawa ki penyakit hati, bapak-bapak ibu sekalian, nekia mate ki bawa ki penyakit hati, maka itu kemungkinan wadi jaji narekodena maseki pong Allah Subhanahu Wa Taala, de nampuni dosa-dosa ta pong Allah Subhanahu Wa Taala, wadi jaji letunu ki jolo okko api neraka. Capu piarola saatnya purana tunu pong Allah Subhanahu Wa Taala napaki napatama suruga nareko engkau tepat tak. Jadi bapak ibu sekalian, nareko mati itu karena penyakit jantung, ya, penyakit asam urat atau karena virus, de natat ma neraka tahu. Jadi penyakit fisik yang kita bawa pada saat kita meninggal itu tidak menyebabkan kita masuk neraka. Dia tidak akan masuk neraka orang narekomate karena penyakit jantung atau tekanan. Tetapi sekali lagi bapak-bapak ibu sekalian, narekomate dengan kita membawa penyakit hati, maka tidak ada narekodena maseki pong Allah Subhanahu Wa Taala rio serimondri, maka degaga pak burana kecuali le tunu jolo le pacingi ki jolo okko api neraka. Capu piarola saya ukko lalang atita mapacim mana pi napa nareko engka tepat tak nakai pong Allah Subhanahu Wa Taala napacingi ki okko tenaga maul hayat pura piero napa tamaki pong Allah Subhanahu Wa Taala tilala surga. Maka dak itu kapang menyemuji ustaz namoria tamaki jolo neraka yang penting ta memukti surga. Ya, kami pakai akalam makor gare. Tapi ka bapak-bapak iseng makada iero sieso okko neraka pada etana sisa butong okolino. Jadi makadaki ya nareko makadaki nomoria tamak neraka jolo napa yang peti ta memuka surga ya tulle moga tahangi ya pekko ni cobane pong Allah Subhanahu Wa Taala makade iko tama ko neraka sitok ko jolo letu napa ke pertama surga ya tabayangkan nih ya rositongnya 365 hari. Nah iya si asoy padai sisa butang berarti 365.000 tahun ni jolo li sesak. Onro etana ro. Tu lemo ga tahan ni. Nah sedangkan pejak ki bawang agar api bara api telupa na dena yulep tahan. Apalagi melo ki rasakan sesana api neraka. Sieso. Ay apalagi si tahu. Apalagi dena isengnya. Oleh karena itu bapak-bapak ibu sekalian, penting bagi kita untuk membersihkan hati kita. Berobat dengan Al-Quran, napacingi hatita supaya iero pacingi hatita sehingga kita meninggal dalam keadaan membawa qalbun salim. Ya. Maka dari lala Al-Quran, yauma la yanfa'u malin wala banun illa man atallah biqalbin salim. Bahwa ero sori mondri de naga gunana ero hartae de naga gunana waram perange si bawa anakna illa man atallah biqalbin salim sangadinna tau ye mangoloi lori pong Allah Subhanahu Wa Taala biqalbin salim si bawa hati yang salim aga yasang biqalbin salim ieu nartu hati yang bersih yang bebas dari penyakit-penyakit hati.
Nah, pertanyaannya bagaimana kita menggunakan Al-Quran ini untuk membersihkan hati kita? Kembali lagi makadah yero tidak ada cara lain adalah kecuali kita mendatangi ulama. Nah, reko untuk penyakit-penyakit medis dan non medis kita mendatangi ulama ahli hikmah. Nah, lengi pak doangan, nah doangi supaya rol tarakai lasata. Maka untuk membersihkan hati kita, pacingi atita, caranya adalah dengan mendatangi ulama-ulama ahli tasawuf. Jadi guru kita tasawuf lo pandritata supaya ia ro atita na pacingi pong Allah Subhanahu wa taala. Isengi carana pacingi atita oleh penyakit-penyakit hati berdasarkan tuntunan Al-Quran dan sunnah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian nasambung ayat makadah syifaun wa rahmatan lil mu'minin. Nero Al-Qurannya ternyata adalah rahmat pamase bagi sekalian orang-orang beriman. Bapak-bapak ibu sekalian, maka de pandritata si tongot-tongenna tania je tu amala penyebab main tamaki riladanna suruga. Tania sempajangnya, tania seke dan lain-lain penyebab patamaki suruga. Yang menyebabkan kita masuk surga semata-mata adalah karena pamasena pong Allah Subhanahu wa taala. Rilalenna si dia kisah angka tahu ya Bani Israel angka tahu makasian si sebut tahu etana. Bahkan yer menurut cerita yer watunna nakai pong Allah Subhanahu wa taala nyawana yer dalam keadaan sujud imate mengolori pong Allah Subhanahu wa taala. Rilalana kisah sebutkan maka dawatunna roria sori mondri yaro tawe yaro ahli ibadah kemudian pun Allah bangkitkan dalam keadaan sujud, mati dalam keadaan bersujud, kemudian di akhirat dibangkitkan itu dalam keadaan bersujud. Kemudian pong Allah Subhanahu wa taala watunna mengoloni maka dia pong Allah Subhanahu wa taala tamano rilalana suruga nasaba pamaseku protes ye ahli ibadah maka dia puang taku nama kau siang lagi roidi sisa buka tahu maka siang okoidi mana kau tepat tama kak nasabak pamaseta seharusnya tepat tama kak lau suruga nasabak amalaku nasabak pakasiwiakku maka dia pong Allah Subhanahu wa taala kumakor le timban di pelek jolo kega mege pakasiwiakku si bawa amalakmu aja na mega pakasiwiang aja na mega pamase ya pamase oko matamu bawang satu biji matamu ya ro pamase oko sidi matamu le timbang si bawa sininna amalakmu ya ro si sebut tahu kemudian natimbangi pong Allah Subhanahu wa taala ternyata mata nak mopi pamasena pong Allah Subhanahu wa taala oko si dia mata nape si diman si bawa ero pakasianna selama si 1 tahun. Akhirnya karena matane pakasianna pong Allah Subhanahu wa taala, dia na mulai balas si pakasianna si bawa pamasena si bawa pakasianna sehingga makadai tamano tilalana neraka. Makoro le patamana ye le patama ri neraka makadai puan de ulet rasakan ni siksana api neraka patamana di surgamu karena pamasemu. Maka kemudian Allah mengangkatnya dan memasukkan ke dalam surga. Jadi sekali lagi yeropak kasiwiata tidak menjamin kita untuk masuk surga. Tetapi magi nasurga pong Allah Subhanahu wa taala makasiwiang semata-mata adalah nasabah yeropak kasiwiangnya adalah penyebab turunnya rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Aja memang nak harapi pamase lori pong Allah Subhanahu wa taala na rekodenan kita mas sempajang. Aja nak harapi angka pamase pole pong Allah Subhanahu wa taala na rekode tepas sekui seketah. Maka dah kitu kapa mape royane de na mas sempajang de na pasu seke. Nah ya. Boto mina jama tapi magi na makanja paklinonna.
Bapak-bapak ibu sekalian, makanya pak kalian tahu sogi belum menjamin itu adalah mendapatkan rahmat. Wadi jaji rasanya istidraj, aga rasanya istidraj pak berena pengallahu subhanahu wa taala, nasabak acaina pengallahu subhanahu wa taala. Jadi nalengi pengallahu subhanahu wa taala pada makadaki basata ya. Ya le meman ni, ala meman mi tawamu, okkolino, okko biasa rimonri, nale barasa ko, le patamo ko neraka. Jadi sekali lagi Al-Quran iaro sebagai rahmatan lil mu'minin, pamaselo idi metau matapae. Betuan naga salah satunya adalah dengan kita membaca Al-Quran iaro akamasena pong Allah subhanahu wa ta'ala maka de nabitta ya narik ko baca ki si di ayat ya si di hurupu iaro 10 apalanna na yakia ya sengi si di hurupu tanya alif lam si di hurupu tapi alifu si di hurupu lam si di hurupu mim si di hurupu dan lain-lain sebagainya. Jadi dengan kita membaca Al-Quran, apakah kita bertilawah mapamula surah Al-Fatihah, Al-Baqarah, Latu An-Nas, ya rega kita membaca surah-surah pendek, Qul huwallah, Qul a'udzu birabbil falaq dan lain-lain sebagainya, maka itu bisa memancing turunnya rahmat Allah Subhanahu wa taala. Dengan kita mengaji turungi pamasena pong Allah Subhanahu wa taala. Nasabak nama segi pong Allah Subhanahu wa taala insyaallah tawe nama segi pong Allah Subhanahu wa taala makanja atau tongenna rilino lebih-lebih pamatu ri akhirat. Maka daki kapang iya royano rajin mas sempajang rajin mengaji tapi kita paklenanna detono makanja lada. Bapak-bapak ibu sekalian, wadi jaji dalam pandangan ta kehidupan na tawe biasa-biasa mi. Dena sogi kelihatanna, degaga otona, biasa-biasa mi bolana. Tapi Eropong Allah Subhanahu wa taala na penorengi pamasena berupa apa? Berupa kelapangan hati. Nalengi pong Allah Subhanahu wa taala ya senge rasa cukup. Tari genna, denang kena merasa kurang. Degaga otona tapi denang kena merasa kasiasi. Nulle penghasilanna de mina siaga, tapi detona mega pakilo rendah. Itu adalah salah satu rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi sekali lagi tanyapa ya sangi asogirang ya sangi nama sepong Allah Subhanahu wa taala. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jadi di dalam bulan suci Al-Quran ini mari kita kembali ya menghidupkan Al-Quran tepetuai akurangnya rilalang atita dengan cara kita memperbanyak membaca Al-Quran supaya Al-Quran itu turun menjadi rahmat bagi kita. Dan yang kedua, mari kita mengkaji Al-Quran. Tatandembai pak disengeta tentang Al-Quran supaya roh Al-Qurannya bisa menjadi hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan, supaya roh Al-Qurannya bisa menjadi petunjuk dalam hidup kita, bisa menjadi pembeda bagi kita, sebagai pembeda antara hak dan batil, pembeda antara kebaikan dan keburukan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala nama semanangi lori di manang sehingga kita tergolong dalam umat-umat yang beramal soleh. Wallahu muwafiq ila aqwamit thoriq, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.